Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel saya Ekstra Parlementer. Kali ini saya akan membicarakan kemudian membahas terkait dengan situasi dan juga kondisi di daerah saya, yaitu Labuan Bajo, Manggarai Barat. Gitu. Kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu pemerintah pusat sudah mengeluarkan kebijakan bahwa Labuan Bajo ditetapkan sebagai kota wisata premium gitu. Nah sebelum itu ditetapkan, di kalangan akademisi, kalangan aktivis HAM, ya kan, pelaku wisata, pelaku budaya, bahkan pelaku ekonomi, ya kan, justru mengkhawatirkan, ya kan, kira-kira seperti apa dampak terhadap kehidupan mereka gitu. Ya kan, kita tahu bahwa menurut data Badan Pusat Statistik yang saya baca, Labuan Bajo itu peringkat ke-8 kabupaten termiskin di NTT. Ini peringkat ke-8, teman-teman. Saya pikir peringkat ke-1, padahal ke-8 kan. Padahal kita tahu bahwa Labuan Bajo itu sejak berapa tahun yang lalu sudah ditetapkan menjadi, ya kan, ditetapkan sebagai salah satu kota wisata dunia gitu. Ya kan? Mungkin karena komodonya yang disebut dengan Varanus Komodensis, makanya dia ditetapkan sebagai a new seven wonder, itu kan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia gitu. Nah, kembali lagi pada topik tadi bahwa kota wisata premium gitu. Ya kan, saya mendapat banyak perdebatan dan juga pandangan dari berbagai pelaku pariwisata, aktivis HAM kan. Bahkan dari pihak pemerintah sendiri dijelaskan bahwa kalau Labuan Bajo sudah disahkan atau sudah ditetapkan menjadi kota wisata premium, ini kan banyak efeknya terhadap masyarakat gitu. Artinya mendongkrak kehidupan wisatanya, ekonomi lokalnya gitu. Iya kan? Kemudian produktivitas lokalnya gitu. Tapi hari ini jujur aja saya belum mendapat begitu jelas dan juga konkret kira-kira efek positifnya terhadap kehidupan masyarakat di sana itu seperti apa gitu. Umumnya di Manggarai Barat gitu. Nah, kali ini saya akan mengulas itu. Yang pertama begini, teman-teman. Kalau kita lihat bahwa untuk menjadi kota wisata premium, tentunya yang pertama secara SDM-nya kita harus siap gitu. Kemudian manajemen ataupun good governance-nya, ya kita siap gitu. Supaya apa? Manajemen pemerintahan itu terkait dengan sektor pariwisata itu betul-betul, iya kan, dirasakan oleh seluruh masyarakat Manggarai Barat. Kemudian yang ketiga juga kita lihat bahwa kesiapan dari perangkat daerahnya. Gitu. Mulai dari eksekutifnya, legislatifnya, ini yang perlu kita lihat gitu. Sejauh mana mereka menyikapi terkait dengan wisata premium ini supaya ada keseimbangan dalam hal ini mendongkrak ekonomi masyarakat ini. Nah, kali ini saya ada beberapa masukan, ada beberapa catatan lebih khusus ke pemerintah lokal di sana. Yang pertama itu gini. Kalau itu sudah ditetapkan menjadi kota wisata premium, tentu yang pertama yang kita ketahui bahwa otomatis biaya hidup di Manggarai Barat itu dalam hal ini kota Labuan Bajo itu sangat meningkat, sangat mahal kan, sangat mahal. Oleh karena itu kita juga harus lihat bahwa pemerintah harus siap itu. Bagaimana dia mengimbangi bahwa antara kondisi masyarakatnya dengan kehidupan Labuan Bajo yang begitu mahal, ya kan, bahwa dia hadir untuk mereka gitu. Itu yang pertama gitu. Nah, saya akan melahirkan beberapa catatan lebih khusus untuk pemangku kebijakan di sana. Yang pertama itu begini. Oke lah, mungkin wisata premium sudah ditetapkan, sudah disahkan. Tergantung sekarang yang kita fokuskan bagaimana kesiapan kita gitu. Supaya apa? Kota wisata premium tadi tidak sekedar untuk orang-orang yang berduit gitu. Tidak sekedar untuk mereka yang pemilik hotel gitu. Ya, untuk mereka yang punya bisnis terkait dalam hal ini di sektor pariwisata. Tapi juga ya itu berimpact pada masyarakat kecil ini. Yang pertama yang menjadi masukan saya adalah pemerintah Manggarai Barat harus siap sekolahkan, ya kan, pelajar di sana, baik yang di SMK maupun di SMA biasa. Mereka dikirim keluar daerah, ya kan, dikirim keluar daerah supaya mereka mendapatkan ilmu gitu, mendapatkan pengetahuan yang lebih bagaimana seharusnya memanajemen terkait dengan wisata premium ini. Sehingga apa?
nanti tenaga atau ahli-ahli yang mengelola dan juga memanajemen wisata di Labuan Bajo itu bukan orang luar gitu, iya kan? Itu bukan mereka-mereka yang sudah dititipkan oleh pusat, tapi betul-betul putra dan juga putri daerah Manggarai Barat dalam hal ini Labuan Bajo, sehingga nanti perputaran dan juga efek positifnya itu justru berefek pada masyarakat itu sendiri gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, kita lihat bahwa tingkatkan produktivitas masyarakat di Manggarai Barat gitu. Artinya apa? Begini teman-teman. Kalau kita lihat bahwa salah satu yang menunjangi kemajuan pariwisata adalah produktivitas masyarakatnya, ya kan? Mulai dari kita lihat bahwa buah-buahannya, kemudian kerajinan tangannya, ya kan, kreativitas masyarakatnya, ini perlu ditingkatkan gitu. Sehingga apa? Begitu nanti orang berkunjung di Manggarai Barat, berkunjung di Labuan Bajo, mereka betul-betul tidak sekedar menikmati wisatanya, tapi juga bagaimana menikmati kekhasan lokalnya, kearifan lokalnya gitu. Iya kan? Artinya pemerintah harus hadir untuk bagaimana memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada masyarakat di sana, supaya produktivitas dan juga kesiapan mereka dalam hal ini untuk bagaimana mengkreativitaskan sesuatu itu betul-betul terjadi gitu loh, betul-betul nyata, konkret gitu. Kemudian yang ketiga yang saya lihat bahwa pemerintah harus keluarkan perda gitu. Dalam hal ini apa? Pemerintah harus mampu melihat bahwa supaya nanti kota wisata premium ini tidak dicengkram oleh orang-orang berduit gitu, tidak dicengkram oleh orang-orang yang mendominasi, ya kan, wisata Labuan Bajo. Perda itu nanti tujuannya untuk bagaimana menselaraskan, mensterilkan supaya apa? Masyarakat lokal di sana tidak keberatan untuk menikmati, ya kan, kemajuan pariwisata Labuan Bajo gitu. Misalnya contoh kecil teman-teman, bahwa kemarin saya ke Labuan Bajo bahwa begitu banyak orang yang mengeluh gitu, terutama masyarakat lokalnya kan, bahwa ke Pulau Komodo itu kapalnya sangat mahal. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, di Pulau Komodo itu sendiri itu tiketnya ada 2 gitu. Ini saya bukan karang-karang gitu, tapi ini berdasarkan pengakuan dari salah satu petugas pariwisata di Manggarai Barat gitu. Bagaimana mungkin gitu di sektor dan juga di tempat wisata yang sama ada 2 tiketnya gitu, ya kan? Ini yang perlu kita luruskan, bahwa pemerintah harus hadir supaya keluarkan peraturan daerah, sehingga masyarakat lokal gitu, mungkin secara ekonominya berada di kelas menengah ke bawah, mereka juga bisa menikmati gitu, iya kan? Mereka juga bisa merasakan gitu bagaimana situasi pariwisata di sana gitu. Sehingga kita lihat tidak ada diskriminasi kan antara masyarakat di sana dengan orang-orang yang berduit yang ke sana gitu. Saya pikir itu terkait dengan terutama soal dengan ongkos ke Pulau Komodo, ongkos untuk menikmati wisata yang lainnya, itu harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat di sana gitu. Supaya nanti tidak terkesan bahwa yang berhak untuk mengunjungi wisata tertentu, yang berhak untuk mengunjungi wisata yang cukup mahal itu orang-orang berduit. Ini kita tidak mau bahwa ini terjadi di sana kan. Oleh karena itu kesiapan juga dan juga kesikapan pemerintah daerah untuk segera mengeluarkan perda untuk mengatur itu. Kemudian yang keempat kita lihat bahwa ini terkait dengan upah minimum. Artinya begini teman-teman, kita tahu bahwa Labuan Bajo yang hari ini sudah ditetapkan menjadi kota wisata premium, otomatis kan outcome yang dibutuhkan sangat luar biasa gitu, sangat besar kan. Oleh karena itu kemudian biaya hidup juga sangat mahal lah, bisa dikatakan sangat mahal gitu. Oleh karena itu untuk menunjang itu supaya kehidupan yang seperti itu tidak berakibat dan juga tidak berefek pada masyarakat kecil, seharusnya pemerintah juga memperhatikan terkait dengan upah minimum yang ada di sana gitu. Maksudnya apa? Supaya buruh dan juga pekerja yang ada di sana tidak terkesan benar-benar bekerja hanya untuk mendorong yang punya bisnis pariwisata, mendorong orang yang sudah kaya menjadi tambah kaya gitu, iya kan? Mendorong orang yang sudah punya hotel buat hotel lagi, kan kita tidak mau seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya efektivitas pariwisata itu harus berimbang dengan income yang didapatkan oleh para pekerja di sana gitu. Baik yang kerja di hotel, kerja di restoran, ya kan, kerja di toko. Bahwa gajinya harus dinaikkan gitu. Supaya apa? Apa yang mereka kerjakan seimbang dengan apa yang mereka dapatkan. Jangan gajinya kecil sementara pengeluarannya di sana itu sangat mahal. Ini yang berbahaya teman-teman. Bahwa pemerintah harus siap melihat supaya upah minimum yang mereka dapatkan benar-benar sesuai dengan kondisi real kehidupan di sana gitu. Dalam hal ini biaya hidupnya yang cukup mahal.
Kemudian yang kelima, tingkatkan kualitas tingkatkan kualitas wajah Kabupaten Manggarai Barat. Artinya begini teman-teman, kita tahu bahwa tidak bisa dipungkiri salah satu faktor, ya kan, untuk menunjangi ketertarikan wisatawan, untuk menunjangi daya tarik pelaku pariwisata di Labuan Bajo. Yang pertama itu wajah kabupatennya gitu. Nah, memang akhir-akhir ini kita melihat bahwa sudah ada penataan kan, mulai dari penanaman pohon, kemudian penambalan aspal, perluasan jalan kan. Itu kita sudah lihat itu. Tapi pada aspek lain dan pada bentuk yang lain perlu kita kritisi gitu. Bahwa pemerintah harus betul-betul melihat gitu, kira-kira apa masalah yang justru menimbulkan penghambatan terhadap pariwisata itu. Misalnya yang kita lihat selama ini kan air bersih, itu yang pertama kan. Kemudian kebersihan di Kota Labuan Bajo. Ya kan, ini yang perlu ditingkatkan, bahwa pemerintah betul-betul hadir untuk bagaimana memanage, iya kan, ketertarikan ini, memanage desain wisata premium ini, sehingga tidak sekedar orang terjebak pada wisata komodo yang begitu alamiah, tapi juga mereka tertarik dengan kotanya gitu. Mereka tertarik dengan kondisi kotanya yang sebelumnya mungkin ada hambatan terkait dengan air minum, sekarang bisa mereka konsumsi, mereka bisa nikmati. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus benar-benar cermat, benar-benar jeli untuk melihat bahwa masalah air minum ini untuk segera dibereskan. Karena ini masalah dari dulu teman-teman. Saya pikir itu yang menjadi masukan dan juga catatan dari saya, ya kan. Semoga video ini bisa membuka pikiran kita semua untuk kita saling diskusi, supaya apa? Saya tidak mau bahwa daerah saya, kabupaten saya itu dimanfaatkan oleh segelintir elit gitu. Itu dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan gitu, baik yang sifatnya nasional maupun lokal itu. Saya mau bahwa ketika Manggarai Barat sudah ditetapkan menjadi kota wisata premium, bahwa pemerintah juga harus siap dan sigap gitu. Supaya apa? Kota wisata premium itu betul-betul mendongkrak ekonomi masyarakat itu, betul-betul mendongkrak kreativitas masyarakat itu. Ini yang kita mau gitu. Jangan sampai nanti kota wisata premium itu hanya dimanfaatkan oleh segelintir kepentingan gitu, segelintir elit untuk kehidupan mereka. Ini yang kita tidak mau gitu. Saya pikir itu mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, dan perlu saya tegaskan bahwa di sini tidak ada maksud untuk bagaimana memojokkan pihak manapun, tapi di sini kita harus hadir untuk bagaimana peduli terhadap daerah kita gitu. Peduli terhadap masyarakat di sana, sehingga tidak sekedar daerahnya yang mahal, tapi juga kehidupannya benar-benar bermutu. Iya kan, masyarakatnya benar-benar sadar terkait dengan perkembangan yang ada di sana. Saya pikir teman-teman, selamat siang, terima kasih, salam.